Shalom adik-adik. Shalom. Gimana ya kabarnya ya ini? Semua yang sehat, semuanya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua sehat semua. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa bareng-bareng nih ibadah bareng ya, walaupun di rumah-rumah. Tapi kita harus tetap semangat. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesehatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Siapkan hati kami, beri kami sukacita supaya kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Berkati ibadah kami pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oh iya, di sini siapa yang pernah lihat pelangi? Saya. Wah, pelangi itu indah apa enggak ya Mbak ya? Indah sekali. Kenapa Mbak kok bisa indah pelangi? Banyak warnanya. Oh iya, tapi ada yang lebih indah loh Mbak dari itu. Apa Mbak? Kasihnya Tuhan. Oh, ya kita iya. mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri dulu, kita mau pujikan seindah-indah pelangi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ya. Coba sekarang semuanya tepuk tangan dulu. Wah. Masih semangat? Siapa yang percaya kalau kasih Yesus itu ada di dalam hati kita? Percaya enggak Mbak? Percaya dong. Kita akan sama-sama katakan kalau kasih Yesus itu ada di dalam rumah kita. Kalau ada di dalam rumah kita, bahagia semua. Semuanya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bahkan kasih Tuhan ada di dalam hati kita ya. Kita akan pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku,
siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di hati kita? Semua angkat tangan. Semua percaya nih. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyembah Tuhan dulu ya. Kita mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sama-sama bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Engkau selalu ada di dalam hati kami. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam Engkau, supaya firman Tuhan tertanam di hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya,
Puji Tuhan, minggu ini kita masih akan belajar firman Tuhan bersama. Walaupun nih adik-adik semua di rumah, ya toh, mungkin tidak berangkat ke gereja, tapi hari ini kita tetap akan belajar firman Tuhan bersama. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman hari ini kita akan lihat kisah dari Mazmur 34 ayat yang 9. Demikian bunyinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Waktu itu Daud ini belum jadi raja. Dia masih hanya sekedar Daud yang dia menjadi salah satu tentaranya Saul. Pada waktu itu Daud ini juga menulis ayat ini bukan ketika dia masih jadi tentara, tapi justru ketika dia sedang jadi musuhnya Saul. Karena Saul cemburu, iri melihat Daud. Nah, pada waktu itu Daud ini sedang dalam pelarian. Dia kabur dari Saul. Dia sudah lari dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah daerah Filistin. Ini adalah tempat di mana musuh bebuyutan Israel, bahkan termasuk musuh bebuyutannya Daud itu tinggal. Nah, pada waktu itu demi menyelamatkan dirinya nih, Daud ini sampai harus pura-pura gila. Ditulis oleh Alkitab sampai air liurnya meleleh. Dia ngomong sudah ngaco, nggak jelas. Wah, wes ngawur banget pokoknya. Sampai akhirnya apa? Daud ini betul-betul dianggap orang gila. Nah, ketika orang-orang Filistin ini melihat Daud ini sudah seperti orang gila, maka akhirnya orang Filistin ini melepaskan Daud. Dia tidak membunuh Daud, tidak menganiaya Daud, tapi akhirnya ya udahlah, buang aja lah. Daud sudah nggak jadi ancaman lagi untuk kita. Daud sudah bukan kesatria lagi. Daud bukan seorang prajurit lagi, nggak penting. Sudah biarin aja. Dia mau hidup, dia mau mati, biarin, terserah. Akhirnya orang-orang Filistin itu pun meninggalkan Daud. Dan ayat ini dituliskan untuk mengingatkan bahwa ketika Daud sedang pura-pura gila, dia masih fokus hanya melihat kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Dia tidak peduli keadaan yang sedang dia alami, baik susah ya maupun senang. Walaupun dia sekarang kondisi dalam pelarian, baik dia sekarang kondisi dicari-cari orang jadi buronan Saul untuk dibunuh. Dia ada di tengah-tengah musuh yang siap untuk membunuhnya. Tapi Daud tidak peduli. Dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia hanya melihat kebaikan Tuhan. Dia bersyukur kalau hari itu dia masih bisa hidup sampai hari ini. Makanya Daud bisa menulis, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud tidak sedang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok uripku kayak gini ya? Kamu itu mau mengurapi aku jadi raja, tapi kok malah aku jadinya apa? Buronan. Dia tidak protes kepada Tuhan. Loh Tuhan, katanya kamu mengurapi aku supaya aku jadi raja, memimpin Israel. Tapi yang terjadi justru dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi dia hanya berfokus bahwa hari itu dia bersyukur karena dia masih hidup. Dia melihat Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan menjaga dirinya, menjaga hidupnya, dan melindungi dia. Nah, karena itu hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita memiliki hidup, memiliki hati yang bersyukur seperti Daud. Mau? Ya, kita akan belajar bagaimana Daud ini memiliki hati yang bersyukur. Hatinya melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Daud ini dia tidak melihat apa yang tidak dia miliki. Dia hanya selalu berpusat kepada Tuhan. Dia tidak melihat, oh ada musuhnya di sini. Oh dia tidak mau melihat, oh ini ada Saul di sini yang mengejar dia. Atau dia tidak mau melihat, oh di sini dia tidak punya makanan. Oh dia harus tinggal sendirian. Keluar dari Israel, dia nggak mau lihat itu semua. Dia nggak mau peduli dengan masalahnya. Tapi yang dia pedulikan adalah Tuhan yang dia sembah. Dia percaya bahwa Tuhan mengasihinya dan itu sudah cukup.
Makanya dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, sekarang coba lihat di sekelilingmu. Mungkin ada loh di antara kita nih mulai berpikir, wah sekarang nggak enak nih Bu. Kenapa kok nggak enak? Oh sekarang harus sekolahnya di rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, mau keluar tamasya, piknik juga nggak bisa, harus di rumah terus, kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai face shield. Wah hidup ini kok nggak bebas ya sekarang Bu, hanya gara-gara siapa? Si corona. Oh, mungkin ada yang berpikir begitu. Tapi mungkin ada juga yang berpikir, oh ya bersyukur toh sekarang walaupun ada corona. Nek dulu kan kamu sekolah, bapak ibunya kerja, jarang ketemu. Ternyata sekarang kita bisa ngumpul bareng, lebih sering punya waktu bersama. Ini yang harus disyukuri. Karena apa? Inilah yang kita miliki hari ini. Kita punya waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Oh karena aku gak sekolah sekarang aku santai, aku nonton TV terus, aku main game terus. Bukan. Seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Ketika kita bersyukur, kita berkata, oh iya sekarang saya punya waktu belajar di rumah. Dengan waktu belajar yang lebih sedikit, saya punya lebih banyak waktu untuk belajar apa? Berdoa kepada Tuhan. Belajar untuk apa? Oh belajar untuk membaca firman. Nah kita mulai belajar melihat kebaikan-kebaikan dari hal yang tidak baik yang mungkin kita alami hari ini. Nah, berikutnya Bu Pandan mau ingatkan kita dari satu ayat Alkitab. Ini akan teman-teman, adik-adik semua hafalkan bersama-sama ya. Coba 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus bertumbuh dalam rasa ucapan syukur. Mulut kita digunakan bukan untuk mengeluh. Mulut kita digunakan bukan untuk ngejek. Mulut kita digunakan bukan untuk ngomong yang gak penting. Tapi Tuhan mau mulut kita digunakan untuk apa? Mengucap syukur. Dan mengucap syukur pun dalam segala hal. Jadi apapun yang kamu alami hari-hari ini, belajarlah apa? Bersyukur. Contoh, ya walaupun sekarang saya tidak bisa bermain bareng teman-teman, tapi saya masih apa? Bisa bermain dengan keluarga saya. Itu yang disyukuri. Lagi, oh sekarang saya nggak bisa sekolah bareng teman-teman, tapi minimal ada yang bisa disyukuri, yaitu apa? Kita bisa belajar dengan orang tua kita sendiri. Mungkin selama ini bapak ibunya nggak sabar, ya, biasanya nggak peduli dengan sekolahmu, nanya aja enggak gitu. Tapi gara-gara ada si corona ini, orang tua jadi apa? Ngajarin. Wow, yang tidak bisa ngajar jadi terpaksa bisa ngajar. Walaupun ya pusing, enggak apa-apa. Tapi apa? Ada yang harus disyukuri. Orang tua, mamahnya, papahnya jadi punya waktu untuk siapa? Anak. Itulah yang harus kita syukuri. Berikutnya apa yang harus kita syukuri? Yang paling utama adalah apa? Coba semuanya tarik nafas bareng-bareng. Hembuskan. Nah, ini yang harus paling kita syukuri, yaitu kita masih hidup, masih bernafas bebas, ya.
Sekarang nih pasien yang ada di rumah sakit tuh yang kena corona, mereka untuk bernafas saja susah loh. Ya, ada lendir di sini di paru-parunya sampai dia kesulitan untuk bernafas. Makanya apa? Orang yang sakit corona itu orang yang gejalanya adalah apa? Sesak nafas. Nah, kita bersyukur nih, kita masih bisa bernafas dengan bebas. Ya, bebas, gak sakit. Itu yang harus disyukuri. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya apapun yang terjadi, kita belajar untuk bersyukur. Yuk, sekarang kita tundukkan kepala kita. Saya mau ajak teman-teman semua nih, mulai memikirkan satu hal saja yang bisa kamu syukuri di hadapan Tuhan. Bisa karena kamu masih hidup, bisa karena kamu masih bisa bernafas, mungkin karena kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu, mungkin karena kamu masih punya makanan yang bisa dimakan, mungkin karena Tuhan sudah melindungi kamu dan keluargamu dari corona. Jadi tidak ada seorang pun yang sakit. Yuk mulai bersyukur, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama ya belajar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Aku mau mengecap kebaikan-Mu. Aku mau melihat setiap perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Tuhan, ajar aku supaya dari mulutku hanya keluar ucapan syukur. Buat aku tidak mengeluh lagi dengan apapun yang terjadi dalam hidupku. Mulai bersyukur, ucapkan berkat. Karena percayalah, Tuhan selalu mengasihimu. Dan firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita mengucap syukur. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini Engkau melimpahi aku dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah dari mulutku hanya keluar ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jangan biarkan mulutku mengeluh Tuhan, tapi biarlah mulutku ini senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya hari-hari ini anak-anak boleh melihat keajaiban Tuhan, melihat kebaikan hati Tuhan, melihat kemurahan Tuhan ada di sekeliling hati mereka, ada di sekeliling rumah mereka, ada di sekeliling keluarga mereka, dan mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersyukur dan berdoa demi nama Yesus. Amin.